Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita pernah melihat orang yang kerja keras agar bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu untuk mendapatkan apa selayaknya yang diinginkan. Sementara itu, di sisi lain ada sebagian orang yang selalu dikejar rezekinya dari manapun. Tentunya sebagian orang tersebut karena memiliki amalan yang luar biasa, sehingga rezekinya selalu mengejarnya kapan dan dimanapun mereka berada. Lantas amalan apa sajakah yang membuat mereka selalu dikejar rezekinya? 1. Orang-orang yang suka bersedekah. Orang-orang yang selalu dikejar-kejar rezeki ialah mereka yang suka bersedekah. Kita tahu kalau sedekah itu merupakan suatu amalan yang terpuji. Sedekah dinilai punya pahala yang berlipat ganda walaupun hanya sedikit saja. Maka Allah akan menggantikannya dan melipat gandakan rezeki bagi orang yang suka bersedekah dari hatinya yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan bersedekah hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. 2. Orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur dalam hidupnya atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Rasa syukur ada macam bentuknya, seperti melalui dari perbuatan, lisan, dan juga dalam hati. Dia akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkannya. Itulah hal yang jadi penyebab orang yang selalu dikejar rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. 3. Orang-orang yang suka menyambung tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. 4. Orang-orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah. Orang yang sering beristighfar dalam kondisi apapun, perlahan ia sedang membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati bersih, kemungkinan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan rezeki kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. 5. Orang-orang yang selalu bertawakal. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Allah sangat senang jika ada hamba yang selalu berserah diri dan menyandarkan hatinya hanya kepadanya, sehingga Allah akan mencukupkan keperluan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Tolak ayat 3. 6. Orang-orang yang berdoa dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. 7. Orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya? Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu. Ia berkata, 1/4. Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik lagi. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau kembali menjawab, akan saya tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. 8. Sholat tahajud dan sholat duha.
Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat ke tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan Allah, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sebagai makhluk ciptaannya, kita nggak perlu khawatir soal rezeki, karena Allah sudah menjaminkan rezeki setiap orang masing-masing. Yang terpenting kita sebagai manusia tetap menjalankan semua perintahnya dan mengamalkan sebaik-baiknya. Insya Allah ada rezeki yang tidak akan pernah putus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.